Emansipasi tidak hanya ada di zaman R.A. Kartini. Oleh Venia Anggita. Cerita bermula dari sebuah gubuk reot yang ada di desa. Tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 orang anaknya. Ibu dari anak-anaknya bernama Mbok Ijah. Anak perempuannya bernama Tinem dan anak laki-lakinya bernama Tono. Mereka hidup dengan serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka mengandalkan hasil sawah. Mbok Ijah adalah buruh cuci yang ada di desanya. Setiap hari, Mbok Ijah harus mencuci banyak pakaian. Tono adalah anak laki-laki dari Mbok Ijah. Setelah lulus S1, Tono memutuskan untuk merantau. Setiap 6 bulan sekali, Tono memutuskan untuk pulang. Tono selalu diminta oleh keluarga dan tetangganya untuk menikah. Le, kamu itu sudah kerja, sudah dewasa, sudah sepantasnya kamu itu menikah. Bukankah kamu dekat dengan anaknya Pak Sutris? Mendengar hal itu, Tono tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Pak D-nya. Tinem adalah anak perempuan dari Mbok Ijah. Tinem adalah anak yang cerdas dan bekerja keras. Setiap hari, Tinem harus menjual banyak makanannya di sekolahnya. Tak ada kata malu pada diri seorang Tinem. Malam itu seperti biasa, Mbok Ijah dan Tinem melipat-lipat baju para pelanggannya. Sembari melipat baju, mereka berbicara ke sana kemari. Sampai akhirnya mereka membicarakan tentang mimpi Tinem. Mbok, Tinem pengen jadi guru. Tinem ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Mbok. Mendengar hal itu, Mbok Ijah merasa sedih. Mbok Ijah menganggap bahwa mimpi Tinem tidak akan mungkin terjadi. Dok, bukannya Simbo tidak merestui mimpimu. Tetapi Simbo sudah tidak bisa membiayai lagi. Mendengar hal itu, Tinem tidak putus asa. Dia meyakinkan Simboknya bahwa dia pasti akan mendapatkan beasiswa. Mbok, Tinem pasti akan dapat beasiswa, Mbok. Tinem yakin, Tinem pasti bisa. Mendengar perkataan dari Tinem, akhirnya Simboknya mengiyakan akan mimpi Tinem. Ya sudah, Nduk. Kalau memang kamu ingin jadi guru, besok pasti akan ada rezeki. Pagi itu, Tinem sangat bersemangat. Dia akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sebelum dia berangkat, dia menitipkan makanannya ke warung di dekat rumahnya. Nduk, kamu kok sudah cantik kayak gini mau kemana? Tanya pemilik warung. Di sana, Tinem pun menjawab dengan ragu. Lek, Tinem pengen ikut ujian masuk perguruan tinggi. Mendengar hal itu, pemilik warung pun berkata, ngapain kamu tuh sekolah tinggi? Perempuan
tugasnya itu cuma di dapur. Perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi. Mendengar hal itu, Tinem pun menjawab dengan tegas. Lek, perempuan itu juga butuh pendidikan. Membina rumah tangga, mendidik anak itu juga perlu ilmu. Tugas memasak, mencuci, itu bukan hanya tugas seorang perempuan, tetapi itu juga tugas laki-laki. Mendengar hal itu, pemilik warung pun hanya terdiam. Dan Tinem pun melanjutkan perjalanannya untuk ujian. Hari demi hari, waktu demi waktu. Akhirnya, hari pengumuman hasil ujian pun telah tiba. Sesuai dengan ekspektasi Tinem, dia akhirnya lolos dan masuk ke perguruan tinggi dengan jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Tak hanya itu, Tinem pun juga mendapatkan beasiswa bidik misi. Di sana, Mbok Ijah dan Tinem sangat senang. Selang beberapa tahun kemudian, Tinem pun lulus. Dan dia memutuskan untuk bekerja di SD di dekat rumahnya. Tahun demi tahun, Tinem pun akhirnya memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang seprofesi dengan dia. Tinem adalah salah satu contoh bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan.